Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalian Tuhan mana lagi? Kedua, kalau Yesus mati untuk menebus dosa, logikanya dia nggak perlu berteriak minta tolong. Dia harus pasrah, ikhlas, rela, ya toh? Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas atau menanggapi atau menjawab apa yang menjadi pembahasan Ustadz Moko Kinta selama dia hidup, dimana selama dia hidup itu teman-teman, dia selalu memberitakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dan juga dia menyangkal tentang penyaliban Yesus. Dia berkata bahwa Yesus itu tidak mati menurut kitab mereka. Nah teman-teman, saya akan menjawab dan saya tidak membahas tentang kematiannya. Kalau ada para polemikus yang keberatan tentang hal ini, saya sekali lagi mengatakan bahwa saya tidak membahas tentang kematiannya, tetapi saya membahas tentang apa yang dia bahas selama hidupnya, atau saya membahas tentang jejak digitalnya. Kalau tidak mau dibahas, maka mohon kepada saudara-saudara para polemikus yang punya YouTube, channel YouTube yang sudah mengupload tentang Ustadz Moko Kinta, yang dimana dia membahas tentang Injil atau Bible atau Alkitab atau Yesus, maka itu harus dihapus supaya kita tidak perlu komentar lagi atau tidak perlu menjawab lagi. Karena saya perlu meluruskan dan menjawab ini karena videonya sampai saat ini masih ditonton oleh banyak orang, dan perlu kita menjawab itu supaya jangan terjadi kesalahpahaman tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Moko Kinta selama dia hidup. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Kalau menurut umat Kristen, ya, kita berbicara tentang siapa yang disalibkan. Menurut Islam dan Kristen, sampai langit runtuh nggak akan ketemu. Kenapa? Karena menurut Alkitab atau Injil mereka, yang disalibkan itu betul-betul Yesus. Karena tertulis di Injil rupa itu. Tapi kan menurut Al-Quran, surat 4 ayat 157 kan, yang disalibkan itu bukan Isa, tapi orang yang diserupakan. Di ayat 158, melainkan Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Tapi yang diserupakan itu siapa? Yaitu sebenarnya si Yudas Iskariot itu, si pengkhianat itu. Tapi di Al-Quran hanya mengatakan orang yang diserupakan. Kamu tahu lebih jelas siapa orang yang diserupakan itu? Nanti di Injil Barnabas itu tertulis, kata Yesus, bukan aku yang mereka salibkan, tapi si Yudas, si pengkhianat itu, Yudas Iskariot. Nah, makanya kenapa Yesus berteriak disalib? Ya, disalib kan? Eli Eli lama sabaktani, atau Eloi Eloi lama sabaktani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, atau Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku. Nah kalau Yesus itu Tuhan, kok Tuhan mana lagi dia panggil? Tuhan Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Kalian Tuhan mana lagi? Kedua, kalau Yesus mati untuk menebus dosa, logikanya dia nggak perlu berteriak minta tolong. Dia harus pasrah, ikhlas, rela, ya toh? Karena dia dipersiapkan untuk mati disalib, menebus dosa. Kenapa dia berteriak? Dengan dia berteriak minta tolong sama Tuhan, menunjukkan dia tidak ikhlas, tidak rela dibunuh di kayu salib. Ketiga, kalau itu Tuhan, siapa yang berani mencabut tuang penyawa? Ya toh? Siapa yang berani mencabut nyawa Tuhan? Tapi kalau orang yang berteriak itu, Eli Eli lama sabaktani, Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin saja yang berteriak itu bukan Tuhan berarti. Ya itulah si orang yang diserupakan tadi itu. Kenapa dia berteriak minta tolong sama Tuhan? Karena dia bukan Tuhan. Tapi kalau itu Tuhan, kok dia minta tolong sama Tuhan mana lagi? Nah itu maksudnya, menunjukkan bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Kalau betul-betul Yesus, tidak mungkin dia berteriak minta tolong sama Tuhan. Loh, dia memang dipersiapkan untuk mati menebus dosa kok. Dia pasrah, ikhlas, rela. Iya toh? Dengan dia berteriak minta tolong, menunjukkan dia tidak ikhlas, tidak rela mati disalib. Tapi kalau orang yang diserupakan, wajar dia berteriak minta tolong sama Tuhan. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan.
Jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan apa yang dia sampaikan selama dia hidup. Dia menyangkal tentang kematian Yesus dan juga menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah teman-teman, seperti yang dia sampaikan tadi bahwa menurut orang Kristen, mereka percaya bahwa Yesus itu telah mati di salib. Tetapi menurut kitabnya katanya bahwa Isa itu tidak disalib melainkan diserupakan. Nah, siapa yang diserupakan? Yaitu Yudas menurut dia, sekalipun tidak ada dalilnya dalam kitab mereka, tetapi dia berkata bahwa itu ada di dalam kitab Injil Barnabas. Itulah sebabnya orang Kristen itu tidak mau membuka kitab Injil Barnabas karena di sana sudah menjelaskan. Nah, teman-teman, itu yang perlu kita luruskan. Kenapa orang Kristen percaya bahwa Yesus sudah mati dan Yesus tidak pernah diserupakan dengan siapapun, karena menurut keempat Injil itu sejalan ceritanya dan itu searah dan itu menuju tujuan yang sama, yaitu tentang kematian Yesus dan tidak pernah diserupakan. Itu menurut penulis Injil atau menurut penulis keempat Injil tersebut. Tetapi Injil Barnabas itu sudah lain dan itu tidak pernah ditulis oleh murid Yesus, teman-teman. Nah, kalau mau tahu tentang Injil Barnabas, maka bisa nonton nanti video Pak Bambang Nursena. Dia sudah mengupas tuntas tentang Injil Barnabas, bahwa Injil Barnabas itu ditulis dalam bahasa Itali dan itu tidak pernah ditulis oleh murid Yesus yang bernama Barnabas. Nah, teman-teman, itu sudah jelas bahwa Injil Barnabas bertentangan dengan Alkitab. Itulah sebabnya orang Kristen tidak mengimani hal itu. Dan kedua, teman-teman, ketika dia berkata bahwa Yesus itu disalib dan dia berteriak di atas kayu salib, lalu kalau misalnya Yesus itu yang disalib, maka dia tidak perlu berteriak-teriak minta tolong, katanya tadi ya. Dia tidak perlu teriak-teriak minta tolong karena rela untuk menebus dosa manusia. Nah, teman-teman, ini yang perlu saya luruskan, bahwa Yesus tidak pernah minta tolong. Nah, kalau misalnya kita cek ayatnya, Yesus tidak pernah berkata, "Tolonglah aku Tuhan." Tidak pernah. Tetapi yang dia sampaikan di sana adalah bahwa Eloi, Eloi lama sabachthani. Dia berkata, "Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku?" Kenapa ada kalimat tersebut keluar dari perkataan Yesus, teman-teman? Karena tubuh Yesus ketika dia di atas kayu salib, dia telah memikul dosa manusia. Dia telah menanggung dosa manusia. Dan posisi Yesus di atas kayu salib itu sedang memikul dosa manusia. Itulah sebabnya dia mengeluarkan suatu kalimat yang mewakili seluruh umat yang berdosa, di mana tubuh yang berdosa itu terpisah dari Allah. Nah, bisa kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 21, teman-teman ya. Di sana dikatakan dia yang tidak mengenal dosa. Perhatikan, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, karena manusia, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, teman-teman, sekali lagi saya katakan bahwa suara yang mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani merupakan suara yang mewakili suara manusia berdosa, di mana tubuh yang menanggung dosa, tubuh yang memikul dosa manusia di atas kayu salib itu harus terpisah dari Allah, karena tubuh yang berdosa tidak mungkin bersatu dengan Allah yang kudus, karena posisi tubuh itu itulah yang memikul dosa dan itulah yang mati untuk dosa dan hidup untuk kebenaran. Itulah sebabnya Yesus bangkit kembali, dan itu juga sebabnya Yesus berkata di atas kayu salib, "Sudah selesai." Apa yang sudah selesai? Yang sudah selesai adalah karya penyelamatan itu. Korban itu sudah selesai diserahkan untuk penyelamatan manusia. Dan juga Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalau misalnya Yudas yang disalib di atas kayu salib itu, maka dia berontak-berontak dan tidak mungkin melepaskan pengampunan. Apa dasar kita mengatakan bahwa Yesuslah yang disalib itu? Nah, teman-teman, sekali lagi kita akan melihat nubuatannya. Saya sudah berkali-kali bahwa kematian Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Allah jauh sebelumnya kepada para nabi.
Lalu kemudian kalau kemudian tiba-tiba itu tidak digenapi, maka kita bisa katakan bahwa Tuhan itu tidak menggenapi apa yang sudah dinubuatkannya, tetapi justru kita yakin 100% bahwa apa yang sudah dinubuatkan oleh Allah kepada para nabi tentang kematian Yesus itu harus digenapi, dan itu tidak pernah diserupakan oleh siapapun. Mari kita akan melihat Yesaya 53. Ini merupakan salah satu ayat untuk menjadi referensi bagi kita bahwa yang dinubuatkan itu adalah Yesus. Dinubuatkan kematiannya, penderitaannya, dan juga di mana tentang pengampunan dosa atau penebusan dosa itu menanggung segala penyakit kita, itu sudah dinubuatkan dalam Yesaya 53 ayat 2 sampai 12. Mari kita baca Yesaya 53, kita mulai dari ayat 3 teman-teman. Begini firman Tuhan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Itu pemikiran manusia menurut ayat ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, ini ayatnya ada di dalam suratnya Petrus lagi ya, diulang lagi tentang bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita. Ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Nah, kalau baca sampai ayat 12 teman-teman, itu sudah jelas apa yang dinubuatkan oleh Allah kepada Nabi Yesaya di sini, bahwa yang dia maksud adalah tentang Tuhan Yesus. Tidak mungkin tidak tergenapi tentang apa yang sudah dikatakan oleh Allah kepada para nabinya mengenai kematian dan penderitaan Yesus, teman-teman. Nah, kalau tiba-tiba kemudian nanti Yudas yang disalibkan, itu namanya tidak tergenapi apa yang sudah disampaikan oleh Allah. Kalau kita lihat ayat-ayat di atas tadi yang saya sebutkan adalah nubuatan dari Nabi Yesaya yang dinubuatkan itu 700 tahun sebelum Yesus Kristus lahir ke dalam dunia. Nubuatan tersebut adalah nubuatan tentang Mesias, yaitu Mesias harus menanggung penderitaan, kesengsaraan, dosa, dan menubuatkan tentang kematiannya. Semua nubuatan tersebut sepenuhnya digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Namun di sini kita akan fokuskan kepada kematiannya, yaitu pada ayat 8, 9, dan 12. Kalau kita melihat pada ayat 8, Nabi Yesaya menubuatkan sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ayat tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa Mesias terputus dari negeri orang-orang hidup, atau dengan kata lain Mesias mengalami kematian, dan kata sungguh di situ dengan jelas memastikan bahwa Mesias mati. Jadi tidak ada keraguan dari Nabi Yesaya bahwa Mesias harus mengalami kematian. Dan pada ayat 9 Nabi Yesaya sekali lagi menubuatkan bahwa Mesias akan mengalami kematian. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nabi Yesaya dengan jelas menyatakan bahwa matinya Mesias ada di antara penjahat-penjahat. Jika Mesias tidak mati, maka Nabi Yesaya tidak akan menubuatkan bahwa Mesias matinya ada di antara penjahat-penjahat. Nah, teman-teman, itu sudah jelas apa yang saya sampaikan, teman-teman.
teman-teman. Dan kalau Ustadz Moko Ginta mengatakan bahwa dia tidak mungkin dikatakan Tuhan karena pada saat itu dia mati. Tidak mungkin Tuhan mati. Nah, teman-teman, kalau kita melihat lagi di dalam Filipi ya, coba lihat Filipi 2, kita coba baca ayat 8. Di situ dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dia mati dalam keadaan manusia. Tubuh yang memikul dosa itulah yang mati, teman-temannya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu sudah jelas apa yang saya sampaikan untuk menangkis segala apa yang dibahas oleh Ustadz Moko Ginta. Kalau misalnya dia mengatakan bahwa menurut kitab kami Isa tidak disalib, bagi Kristen tidak masalah, karena memang di dalam kitab mereka bahwa Isa itu tidak pernah disalib, dan orang Kristen tidak pernah berkomentar tentang hal itu, teman-teman ya, karena itu sesuai dengan kitab mereka bahwa Isa tidak disalib. Tetapi dasar iman Kristen itu adalah Alkitab. Demikian yang saya sampaikan, teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.